ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد قال الله تعالى في القرآن الكريم وابتغي فيما آتاك الله دار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم وعلى ذلك من الشاهدين. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih di penghujung bulan Syawal. Ya, masih di penghujung bulan Syawal. Dari lubuk hati yang paling dalam saya mengaturkan taqabbalallahu taqabbal du'ana ya karim. Mohon maaf lahir dan batin apabila ada salah-salah kata, salah kalimat, salah perilaku dan ucapan, mohon dibukakan pintu maaf yang sedalam-dalamnya. Siyamana wa siyamakum, semoga kita berjumpa lagi dengan bulan suci Ramadan yang akan datang. Ramadan akan datang depan, pasti datang, Pak. Pasti datang. Masalahnya kitanya ada apa enggak? Gitu ya. Di Ramadan pasti datang, Pak. Masalahnya kitanya ada apa tidak di bulan Ramadan itu. Itulah kenapa hikmahnya ala tukabbirullah ala mahadakum wa ala allakum tashkurun. Kita saling memaafkan supaya langkah kita menuju Allah Subhanahu wa taala itu ringan. Bahkan kata Rasulullah, barang siapa paliyamut, katanya ada seorang muslim yang meninggal, terus minimal ada 3 tetangganya bilang begini nih, ahlul bait, dia tuh ahlul khair, dia tuh orang yang baik. 3 orang aja. Kata Rasulullah, insya'a man dakhala al-jannah. Insyaallah dia masuk surga. Ini kalau kan kita sering tuh Pak ya, orang meninggal gitu ya. Keluarganya tanya gimana ayah saya, apakah dia orang baik? Khair gitu, khair ya. Masalahnya zaman sekarang yang bilang khair itu kan dia enggak kenal juga bilang khair juga, Pak. Memang dia tahu perbuatannya hari-hari. Ada yang di ujung soalnya yang ikut-ikutan juga khair, udah khair. Padahal kalimat khair itu diucapkan harus dari lubuk hati yang paling dalam. Dia orang baik, dia orang baik. Nah, gitu. Itu kalau ada 3 orang saja Pak yang mengatakan dalam hatinya Pak, dia orang baik. Dia meninggal ini meninggalkan jasa, meninggalkan, dia orang baik. Saya kehilangan dia. 3 orang aja. Kata Rasulullah, man dakhala jannah, dia masuk surga Pak. Apalagi lebih. Itu masalahnya kan sekarang kalimat khair itu kan seperti enteng aja gitu. Gimana khair, dan semua bilang khair. Tanya aja, lu kok bilang khair, emang lu tahu kayak apa dia. Padahal dia biang kayak bisa jadi Pak. Dia di mulutnya bilang khair, di hatinya bilang syukur mati dah. Bisa jadi Pak. Makanya itu sulit Pak ya. Nah, saya yang kedua mohon maaf, ini pengajian digeser. Nanti bulan depan sih seperti biasa lagi. Kenapa? Karena saya kemarin itu masih di Mekah dan saya jamaah umroh terakhir keluar dari kota Mekah. Terakhir Pak, kota Mekah udah sepi banget itu. Itu yang namanya tawaf Pak, cuma kelompok saya aja, cuma jamaah saya aja tuh Pak tawaf. Orang mau cium Hajar Aswad berapa kali silakan itu. Saya jamaah terakhir Pak keluar dari kota suci Mekah karena memang kemarin umroh saya mengambil program yang 12 hari, hampir 15 hari. Di terakhir saya pulang itu, nah saya cerita sedikit kondisi Mekah ya. Kondisi Mekah saat ini Pak dijaga ketat, terutama Armina, Arafah dan Mina. Dijaga ketat, orang nggak bisa masuk Armina kalau tidak pakai gelang nusuk, gelang yang di scan gitu nusuk. Kalau di scan timbul tuh namanya, negaranya, nomor visanya, nomor paspornya. Kalau yang enggak terdaftar, tidak keluar, nggak boleh masuk.
Itu satu. Yang kedua, peraturan baru, jangankan orang luar mau haji Pak, orang dalamnya saja, orang Saudinya saja itu dilarang berhaji kecuali yang sudah 5 tahun tidak berhaji. Jadi syaratnya orang haji itu, orang Saudi harus 5 tahun. Kalau baru kemarin setahun, baru 2 tahun, apalagi yang tiap tahun nggak boleh. Harus 5 tahun. Itu ditandai dengan apa? Ditandai dia dengan daftar haji. Nah, jadi orang sana itu sama daftar juga di Kementerian Haji dan Umrah. Dipakai gelang juga sama kayak orang kita. Di scan juga. Oh baru 2 tahun nggak bisa. Oh baru 3 tahun nggak bisa. Oh baru 4 tahun nggak bisa. Oh baru 5 tahun nggak bisa. Ke 6 tahunnya baru bisa. Ketat. Itu yang kedua. Yang ketiga, haji itu bukan di Madinah. Haji itu bukan di Mekah, tapi di Arafah. Maka Arafah sangat ketat, tidak boleh orang masuk. Sehingga saya mau kasih tahu sama ibu sekalian, kalau ada yang jual kuota haji, jangan tergiur. Banyak penipuan Pak. Kuota itu yang halal, kuota itu ada yang halal dan haram. Kuota halal itu dari pemerintah, itu halal Pak. Atau kuota dari Haji Plus, dari dari travel yang bertanggung jawab, itu bisa dibeli. Itu yang paling saya mau ingatkan. Yang kedua, nanti akan ada orang jual badal haji. Badal haji sekarang nggak main-main Pak. Nggak boleh. Berapa badal haji berapa? 25, ada yang 30, ada yang 35. Ya, tolong dah badalin haji orang tua saya. Sertifikat bisa dibuat Pak. Hati-hati ya. Hati-hati tuh Pak. Kenapa? Karena mutawif yang biasanya badal haji itu juga tidak boleh masuk Pak, kecuali dia punya tasreh. Nah, jadi hati-hati, saya mau kasih tahu ke jamaah, ini penting saya kasih tahu karena saya baru pulang dari Makkah beberapa hari yang lalu dan kabar terkini itu sangat ketat. Dan akhirnya biasanya gitu, kalau ketat banyak penipuan, dan yang paling gampang ditipu orang Indonesia. Hati-hati Pak. Ya itu aja saya ingatkan, dan ini jadi perhatian. Semalam juga saya ceramah di suatu tempat, ceramah Walimatus Safar, orang yang berangkat haji, saya ingatkan hati-hati. Ketat sekali Pak. Dari keketatan itu semua, kenapa? Karena membeludaknya para peminat haji. Sejak zaman beludak di Malaysia juga sekarang kayak kita Pak, pakai daftar tunggu. Malaysia kayak kita, di Brunei juga semua sama seperti kita ini. Jadwal tunggunya cukup padat dan ongkos haji nggak main. Yang reguler aja ada kenaikan 8 juta. Ya, saya terakhir berangkat bawa jamaah ada kenaikan 3 juta. Ke depan ongkos umroh itu akan sangat mahal karena afturnya mahal. Aftur itu bahan bakar pesawat sih mahal, dan yang punya hanya Iran gitu Pak. Hanya main-main gitu ya. Makanya presiden itu jangan salah bergaul. Salah bergaul bahaya Pak. Baiklah, kita memulai ya kajian kita insya Allah. Ini hal yang sangat penting, dan saya ambil kajian ini adalah berkat pertanyaan jamaah Hakul Yakin yang masuk ke WA saya, Pak Ustadz tolong diterangkan batasan mendoakan orang kafir. Karena bagaimanapun kita sebagai seorang muslim tidak bisa lepas dari pergaulan sosial, nggak bisa lepas kita Pak. Iya, nggak bisa lepas. Kita jangankan sama satu RT Pak, sama keluarga aja. Di keluarga kita ada yang Nasrani, betul nggak Pak? Ada yang Nasrani, ada yang sepupu kita Nasrani. Dan sekarang orang Nasrani sangat mudah mengatakan, kalau kaget orang Nasrani Pak, astagfirullah, ya benar nggak? Telepon aja, assalamualaikum Pak Haji, assalamualaikum, benar nggak? Saya mau beli cat, telepon Cina. Kok, Cik? Iya saya Pak Haji. Waduh, alhamdulillah. Assalamualaikum Pak Haji. Alhamdulillah. Mau cari apa Pak Haji? Cari cat. Alhamdulillah ada Pak Haji. Alhamdulillah. Tuh, orang-orang Nasrani, orang-orang saya kemarin itu ada polemik di Indonesia, nggak boleh manggil orang non-Islam dengan kata kafir. Terus dengan kata apa manggilnya?
Yang sesuai ya kafir, Pak. Kafir itu sesuai dengan Al-Quran. Qul ya ayyuhal kafirun, enggak ada, selain itu enggak ada katanya, Pak. Dan pemerintah kita melarang kita mengatakan kata kafir. Emang kenapa? Ya memang itu kalimatnya. Kita orang Islam ikutin Al-Quran, betul nggak? Lu mau ikutin siapa lagi? Kafir ya kafir. Kafir itu artinya menutup. Nih, itu juga udah diambil dalam bahasa Inggris, cover. Ini kafir, Pak. Nih, taplak meja atau orang Betawi. Nih, cover ini, Pak. Kafir. Ya kan? Menutup artinya. Yang tertutup apanya? Hatinya itu. Nah, cuma kan saru zaman sekarang nih. Indonesia ini, Pak, negeri yang banyak yang nyaru, Pak. Apalagi mau pemilu. Mau pemilu itu, Pak, kalau di Bogor itu, kata ulama-ulama Bogor itu, cari calon anggota DPR yang kita pilih yang depannya ada kata hak. Haji maksudnya. Hak Sugianto. Haji itu pasti, padahal hak itu Hendrikus. Haknya bukan Haji, nggak taunya Hendrikus Sugiono. Hak titik Sugiono misalnya gitu kan. Orang Bogor kan Haji nih. Haji nih kita pilih aja. Ini Haji nih. Nggak taunya Hendrikus, Pak. Itu nama baptisnya tuh. Aduh, gue kebohongin dan gue kena bohong ini, Pak. Hati-hati tuh, Pak. Itu orang Indonesia suka tipu, Pak. Orang-orang kafir sekarang tuh, Pak, udah paseh ngomongnya, Pak. Assalamualaikum Pak Haji. Masya Allah. Kita ukur kalah paseh, Pak. Karena tinggal di mayoritas seperti itu terbiasa. Alhamdulillah. Insya Allah. Itu biasa tuh. Coba orang kafir kata insya Allah itu biasa tuh. Gimana Pak? Insya Allah. Insya Allah udah biasa, Pak. Nah, ini yang saya maksud bahwa hari ini kita akan jangan tertipu dan ada batasan-batasan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Baik, kita bacakan dulu hadisnya. Tirmizi nomor 1924. Irhamu man fizil ardi yarhamukum man fis sama. Kita memang diperintahkan, Pak, untuk mengasihi orang siapa saja. Orang Islam itu diperintahkan oleh Rasulullah untuk mengasihi siapa saja yang ada di bumi ini, Pak. Siapa saja. Bukan hanya manusia, tapi hewan juga. Kemarin saya bawa jamaah. Satu jamaah saya kemana-mana bawa makanan kucing, Pak. Ada kucing, dia kasih makan di mana-mana gitu. Saya tanya sama dia, Bu, Ibu bawa makanan kucing? Iya, Pak, alhamdulillah. Kayaknya saya kalau bawa makanan kucing di mana-mana saya dimudahkan sama Allah. Oh, dia udah merasakan, Pak. Ya, apalagi bawa makanan dari warteg, Pak. Ya, makanan kucing aja diberkahi gitu, Pak. Dan satu-satunya, Pak, Nabi yang tidak pernah makan sendirian seumur hidup itu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu seumur hidupnya nggak pernah makan sendirian. Kalau terhidang makanan di rumahnya, maka dia langsung keluar rumah cari orang. Hei, sini, udah makan belum? Belum, masih nih makan. Nabi Ibrahim tidak pernah makan sendiri, dia selalu cari orang, Pak. Jadi di zaman Nabi Ibrahim sudah ada FBG, Pak. Bukan sekarang aja ya, dengan belagu orang sekarang. BG, kenapa pakai G belakang gratis, orang mau pajak kita. Iya betul kan? Jadi itu. Nah, jadi kita ini diperintahkan untuk berbuat baik kepada yang berada di langit dan di bumi. Nanti kita akan cari hadisnya, lihat hadisnya sampai mana batasannya itu. Jangan sampai kita dapat dosa, dapat laknat. Yang kedua, idza assalamualaikum ada min ahlil kitab faqulu waalaikum. Ini yang sering, Pak. Jika salah seorang ahli kitab, ini kalimat ahli kitab ini berbeda pendapat. Ada ulama berkata orang Kristen sekarang ini bukan ahli kitab. Injilnya udah banyak perubahan, ya kan? Di Injil yang asli Matius 33 halaman 7 dikatakan Yesus Isa itu dihitan, tapi di Injil sekarang nggak ada, ya kan? Di Barnabas yang lama itu di ayat Altius ayat
jilid 7 ayat 115 dikatakan bahwa Yesus itu dilahirkan tidak memiliki bapa. Tapi di Injil yang baru dikatakan dia anak Tuhan. Itu perbedaannya. Maka ada ulama mengatakan orang Kristen bukan ahli kitab. Tapi ada sebagian besar ulama termasuk Profesor Quraisy Shihab mengatakan bahwa ahli kitab itu mereka. Ahli kitab itu artinya mereka yang memiliki kitab. Yaitu Injil. Orang Yahudi itu punya Mazmur atau Taurat, ya kan? Semuanya punya. Nah, itu kalau dia mengucapkan salam kepada kita, maka jawablah kata Rasulullah, faqulu wa alaikum. Wa alaikum artinya sama-sama. Assalamualaikum Pak Haji, wa alaikum. Haram hukumnya ditambahkan warahmatullahi wabarakatuh, enggak boleh. Atau Assalamualaikum Pak Haji, waalaikumsalam warahmatullahi, enggak boleh. Kata Rasulullah dalam Ibnu Majah nomor 3697 dikatakan ahli kitab kalau mereka mengatakan Assalamualaikum faqulu alaikum, katakan pada mereka alaikum. Artinya apa? Sama-sama. Pak Haji, salam sejahtera ya. Sama-sama. Gitu kira-kira Pak. Ini pembukaan aja. Oke, kita akan membagi kafir itu menjadi 4, menjadi 3. Kafir itu orang yang menutupi atau mengingkari nikmat Allah. Yang pertama ada kafir zimmi namanya. Kafir zimmi. Yang kedua kafir harbi. Yang ketiga kafir muwahhid. Kafir zimmi itu adalah non-muslim yang berdamai dengan umat Islam. Nah, seperti di Indonesia nih Pak. Ya kan? Orang-orang non-Islam, non-muslim itu kan damai sama kita. Nggak nyerang, nggak apa. Ini zimmi termasuknya. Kalau di Palestina ada orang Yahudi itu namanya harbi, Pak. Karena dia menyerang Pak. Ya, di California itu ada namanya Kristen Koptik, itu harbi karena menyerang orang-orang Islam, orang-orang perempuan berjilbab ditarik-tarikin tuh, harbi. Orang-orang Hindu di India itu harbi Pak, karena mengusir orang-orang Islam India, ya kan? Orang-orang Kristen dan orang-orang Buddha di Myanmar itu harbi karena menyerang umat Islam di sana, menyerang umat Islam. Dan banyak lagi. Kalau di Indonesia di jimmi Pak, jimmi termasuknya. Ada lagi yang muwahhid, non muslim yang mematuhi perjanjian. Itu misalnya di Saudi ada orang Kristen Pak, jangan bilang Islam semua tuh. Ada orang Kristen. Gerejanya pakai bahasa Arab dia Pak. Oke, bagaimana coba ya? Kalau ke hotel setel aja tuh. TV di hotel itu ada tuh lagi kebaktian pagi-pagi bahasa Arab. Innal ladzina amanu inna hadza fi Yesus Kristus yuqutubul adil rabbi Tuhan dia bilang, sama kayak kita Pak. Orang Indonesia kan kalau dengar gitu kan udah amin-amin aja tuh Pak. Iya, orang ada supir bis itu lagi ngobrol sama keluarganya, inna hadza madinatul munawwarah inna alamadatil hijrah ilaha badul ya maksud amin ya Allah amin amin ya Allah amin. Saya bilang sampai berdoa itu Pak Ustaz, supir bukan lagi doa, dia lagi ngobrol sama pembantunya. Lo amin aja. Jadi orang Indonesia Pak nggak boleh ngelihat huruf Arab. Iya, dia masuk hotel ada keset. Tulisannya ahlan wa sahlan. Nggak berani nginjak dia Pak. Lu nggak diinjak. Tulisan Arab Ustaz. Baru ahlan wa sahlan, selamat datang. Nggak berani nginjak dia Pak. Luar biasa orang Indonesia Pak. Makanya kalau dikatakan Pak yang paling tinggi akhlaknya di Mekah maupun di Madinah orang Indonesia Pak. Itu akhlaknya tinggi Pak. Mengalahkan semuanya Pak. Bagi orang Bangladesh pegang kepala ini bukan sesuatu yang hina Pak. Kemarin kepala saya dipegang ada kali 7 kali itu. Dia mau ke depan itu dia kepala itu digini sama dia. Tapi bagi orang Indonesia Pak, jangan dipegang kepala, disentuh marah kita Pak. Ada bahasan, lu megang kepala gua udah dipitrahin tahu. Nah, kalau pitrah mau kepala apa hubungannya? Saya buat bertanya tuh sama Ustaz Betawi. Ini dia orang Betawi karena kalau marah lu megang kepala gua udah dipitrahin tahu. Emang yang dipitrahin cuma kepala doang? Kan semuanya. Itu Pak, dia orang Indonesia. Jadi kita paham Pak. Indonesia itu Pak, itu
Nah, kemarin itu saya bawa jamaah kebetulan guru silat Pak, IPSI dari Taman Mini. Dia pekerjaannya memang melatih silat, tapi udah tingkatan yang senior, ya kan? Main-main. Ini di orang Pakistan, ya kan? Kalau orang kita kan misi Pak pelan-pelan. Pakistan kan enggak. Begini, dia begini, mau shoot, mau macam-macam, boleh ya, buset, udah silat dia Pak. Pegangin, kenapa Pak? Kurang ajar nih orang Pak, bukan kurang ajar, emang begitu budayanya. Oh gitu Pak tadi, ya Masya Allah, ya itu Pak. Ya. Jadi kafir zimmi yang ada di Indonesia ini kafir zimmi, kafir yang membatalkan berdamai, kafir yang mematuhi perjanjian. Jadi kita mesti menghormati orang-orang kafir. Kadang-kadang orang kafir itu ada sepupu kita, ada saudara kita, ya kan? Sekarang ini kan keluarga-keluarga ini sosialita Pak, macam-macam nih kelasnya, ya kan? Nggak bisa dipungkiri itu. Dan di dalam Al-Quran itu Al-Mumtahanah ayat 8, Allah tidak melarang kamu berbuat baik, ya. La yanhakumullahu 'anil ladina lam yuqatilukum fid din. Allah tidak melarang kamu berbuat baik, berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi kamu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Jadi kita disuruh berbuat baik sama orang Kristen, sama orang Hindu, sama orang Buddha. Nggak boleh kita, nggak boleh. Bahkan di dalam Al-Quran tuh, dalam surat Al-An'am ayat 108, kita tidak boleh wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Janganlah kamu memaki sesembahan mereka, nggak boleh itu Pak. Apaan tuh begini-begini, nggak boleh tuh, dilarang kita. Karena anak muda kadang terlaluan, bercandanya terlaluan anak muda itu. Yesus kenapa telanjang ya? Gitu. Iya. Nggak boleh. Kita dilarang menghina sesembahan mereka, itu dilarang. Dewa Kresna begini, kalau begini ya. Dewa Wisnu begini, apaan nih begini? Itu menghina, nggak boleh tuh. Hebatnya Al-Quran tuh Pak. Orang-orang kafir harus tahu ini. Jangan sok-sokan menggugat Yusuf Kala. Quran tuh begini Pak. Yang dimaksud Yusuf Kala itu dalam ceramahnya di UGM itu, bahwa semua agama itu punya terminologi syahid Pak. Semua agama. Islam punya orang yang berjuang untuk agamanya maka mati syahid. Kristen juga punya Pak, namanya martir dia. Orang yang berjuang untuk agamanya itu namanya martir, dan dia langsung masuk di surga. Ini ikut-ikutan nih menghujat Yusuf Kala, nggak ngerti. Itu videonya dipotong-potong sama dia. Nah itu nggak boleh, nggak ngerti, harus lihat seutuhnya video itu. Nah Islam mengajarkan kita kepada Kristiani, pada Buddha, pada Sinto, pada Taksim, pada Hindu, pada Judaisme, semuanya kita hormati Pak. Itu penting. Hormati sebagai satu agama yang Allah turunkan. Nah sekarang kita masuk pada halal, haram, atau boleh tidaknya mendoakan orang kafir. Yang boleh mendoakan itu dalam urusan dunia Pak, boleh. Kita punya teman di kantor nih, ya enggak? Mudah-mudahan usaha ente lancar, berkah, boleh. Mudah kita punya teman Kristen sakit, kita doakan, mudah-mudahan sehat, ya, mudah-mudahan, insya Allah sehat. Nengok orang sakit itu Pak, yang namanya kalimat ini jadi obat loh Pak. Orang sakit itu cuma satu Pak, dia senang kalau dijenguk tuh satu Pak. Senang banget itu Pak. Walaupun ngomongnya repot-repot amat sih Pak Ustadz, iya Pak senang dia dijemput Pak. Dijenguk tuh senang, apalagi yang jenguk ngomongnya begini nih. Dada sih selesai. Nah itu mah gampang Pak. Insya Allah Bapak pulang olahraga hilang Pak. Itu cuma kurang sedikit olahraga Pak. Kayaknya adem gitu ya. Aduh alhamdulillah. Coba kalau ngomongnya begini Pak. Bapak saya tahu Pak. Dada Pak. Udah berapa hari? 2 hari. Tetangga saya 3 hari meninggal begini Pak. Bener Pak, meninggal Pak. Bapak berapa hari? 2 hari. Sehari lagi Pak.
Saya rasa orang kaget tuh Pak. Iya Pak, itu kalimat itu luar biasa, itu jadi obat itu Pak. Itu jadi obat Pak. Kata Rasulullah, ini kalau lihat hadisnya Pak, orang yang menjenguk orang sakit itu didoakan oleh 70 malaikat Pak. Apalagi kita jenguknya bawa sesuatu Pak. Padahal sesuatu nggak ditungguin sama yang meninggal, yang sakit itu. Kita yang datang. Makanya dalam Al-Mumtahanah ayat 8 boleh mendoakan kesehatan. Orang kafir lagi sakit, datang kita doakan sehat. Mudah-mudahan Allah kasih kesehatan kamu, ya. Kamu bisa beraktivitas lagi. Yang kedua, boleh mendoakan panjang umur, boleh Pak. Ulang tahun hari ini, Masya Allah. Ya, tabarakallah fi umrik ya, selamat ulang tahun, mudah-mudahan panjang umur, boleh. Boleh itu mendoakan itu. Yang ketiga, boleh mendoakan sukses, boleh Pak. Ada teman baru wisuda S3, ya kan? Namanya Timotius Nainggolan. Bah, ini agamanya Protestan. Timotius Nainggolan. Kita bisa WA sama dia. Allah, selamat ya. Sukses ya, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Boleh. Boleh itu. Yang keempat, boleh mendoakan selamat. Gue berangkat dulu ya, pergi dulu ya. Boleh. Fi amanillah, mudah-mudahan selamat. Sampai jumpa lagi kita. Boleh itu. Nggak dilarang itu. Boleh, Islam itu begitu. Ya. Ya. Ini Rasulullah pernah mendoakan orang kafir. Ada seorang laki-laki Yahudi datang ke Rasulullah, kemudian dia berkata, doakan aku ya Rasul, Muhammad, doakan aku ya. Kata Rasulullah, semoga faqala aksarullahu malik waladatu wasbihi jasmihi. Jadi kata Rasulullah, semoga kamu banyak harta, anakmu sehat-sehat dan panjang umur. Boleh, Rasulullah pernah mendoakan begitu. Rasulullah juga pernah mendoakan begini nih Pak. Ada orang Yahudi datang ke Rasulullah. Muhammad, boleh nggak saya mau bisnis di Madinah ini? Boleh, boleh silakan. Bisnis apa? Saya ini seorang tabib, dokter. Boleh nggak buka praktek di Madinah? Boleh. Kata Rasulullah apa? Semoga banyak pasien-pasien. Semoga lancar usahamu di sini. Bahkan dikasih tempat sama Rasulullah. Itu di situ aja. Situ aja. Mau di situ? Dekat pasar. Siap. Pak, orang Yahudi dia tugasnya apa? Dia kerjanya apa? Tabib, dokter, bukan praktek. Didoakan mana orang Rasul. Nah itu ceritanya lain lagi tuh. Jadi si tabib itu praktek di situ Pak. Tapi tidak ada satupun pasien yang datang. Sebulan sepi, 2 bulan sepi, 3 bulannya dia bikin pengumuman berobat gratis sama obat-obatnya. Masih sepi juga. Karena apa sepi ya? Ditanya sama orang-orang sini, ini kayaknya saya jualan mau bikin klinik nggak cocok di sini, sepi. Emang kenapa? Orang-orang sini semua sehat Pak. Kenapa? Puasanya rajin puasa Senin Kamis. Terus kalau lagi pusing sakit dia sedekah. Oh gitu. Dia balik tuh pada Rasulullah. Saya menutup aja dah. Kenapa? Orang sini sehat-sehat semuanya. Nah itulah. Kalau kita kan enggak Pak, sampai sedikit yang kita cari rame. Panadol, ya. Nah itu Rasulullah pernah mendoakan orang kafir. Yang kedua, boleh mendoakan dalam urusan hidayah. Boleh Pak. Kita punya saudara Kristen, kafir, kita doakan ya Allah, mudah-mudahan dia dapat hidayah ya Allah. An Abi Musa radhiyallahu qala kana yahudu yata'asuna 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam yarjuna ay yaqulu lahum yarhamakumullah fa yaqul yahdikumullah wa yuslih balakum. Jadi dari Abu Musa al-Asy'ari, Rasulullah pernah mendoakan orang-orang Kristen, orang-orang Yahudi mudah-mudahan dapat hidayah. Itu boleh. Mendoakan dapat hidayah itu boleh Pak. Semoga dapat hidayah ya Allah. Semoga punya teman Kristen, punya teman, kita keluar dari ke Cina, mudah-mudahan Cina, ada Cina makanan baik sama kita, ya enggak? Kita doakan mudah-mudahan. Ada lupa Cina itu makanan baik sama kita. Pak Haji, apa kabar Pak Haji? Mau beli chat, tak dulu beli Pak Haji, ngobrol dulu, kita ngobrol. Pak Haji suka ngopi nggak? Pahit, manis, ada tuh Pak. Kadang-kadang toko material tuh pahit bener sama kita tuh. Nah, kita boleh berdoakan mudah-mudahan dia menjadi orang yang muslim yang baik.
Iya nggak? Paling nggak seperti Bapak Alun tuh, Bapak Alun tuh. Yusuf Hamka tuh bahasanya baik tuh. Tiap hari dia ngasih nasi kuning gratis tuh. Kita doakan boleh. Kata Rasulullah boleh mendoakan. Ya, ini tidak ada kisahnya. Rasulullah mendoakan ibunya Abu Hurairah. Jadi Abu Hurairah itu ibunya masih kafir. Ngadu sama Rasulullah, emak saya ini susah banget ini masuk Islam. Bagaimana ya? Doain. Ada lagi sahabat Rasulullah, tetangga saya ini Yahudi nih, Nasrani. Bagaimana? Doakan. Boleh Pak. Allahumma bi Abi Hurairah, doakan. Rasulullah setiap hari baca doa gimana? Allahumma hdi qaumin, ya Allah kasih hidayah kepada kaumku. Jadi kita boleh. Yang pertama tadi mendoakan kebaikan, kesehatan boleh. Yang kedua mendoakan petunjuk, hidayah boleh. Boleh banget. Yang dilarang itu mendoakan ampunan ketika mati dalam kekafiran. Pak Edi, Pak Charles meninggal, inna lillahi wa inna, nah itu haram Pak. Udah tahu Pak Charles agamanya Protestan, kita bilang inna lillahi, itu yang gak boleh. Nah, itu yang saya mau ingatkan berjamaah semua pada kita semua nih Pak ya. Satu sisi Allah menyuruh kita untuk yarhamkum man fis sama, berbuat baik pada semua, tapi ada batasannya. Nah ini pertanyaannya sudah saya jawab nih ya, yang jamaah ya. Terima kasih nih, pertanyaan itu membuat saya ide, oh iya. Padahal saya hari ini mau bahas tentang filosofi haji, tapi bulan depan saya bahas filosofi haji. Pas di musim haji, ini saya jawab pertanyaan dari jamaah, karena jamaah itu si fulan ini jamaah kita nih, orangnya ada di sini ya. Apa namanya, saudara saya banyak Pak yang Kristen, teman-teman kuliah, dia bilang teman-teman kerja masih punya ikatan dalam satu WA. Nah sekarang ada WA ya, hati-hati tuh. Kalau ada terdengar teman kita non muslim meninggal, itu haram hukumnya. Kita bilang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita akan bacakan hadisnya. Dalilnya At-Taubah 113, 114. Tidak sepatutnya bagi Nabi Pak, dan orang-orang yang beriman memintakan ampun kepada Allah. Nggak boleh. Ini asbabun nuzulnya apa? Ketika Nabi mendengar pamannya Abu Thalib meninggal, Nabi agak terlambat. Sewaktu hidup itu pamannya Abu Thalib ya, itu sayang banget Pak. Sampai-sampai Nabi Muhammad itu tidak boleh menginjak tanah Pak waktu kecil. Digendongnya Pak, digendong di sini, digendong. Oh sayang banget ya. Bahkan dia bilang, siapa yang menyakiti Muhammad, dia menyakiti saya. Siapa yang macam-macam sama dia, dia macam-macam sama saya. Itu Abu Thalib Pak. Saking sayangnya Pak. Nabi Muhammad juga udah melihat dia seperti Abdullah. Karena Abu Thalib itu langsung adiknya Abdullah. Abdullah itu bapaknya Nabi Muhammad. Nah, wajahnya mirip, ngomongnya mirip. Kata pamannya yang satu nama, ya pamannya Abu Sufyan Muhammad, itu Abu Thalib mirip dengan ayahmu. Iya, mirip dengan ayahmu. Sayang Pak. Cuma ketika Nabi Muhammad punya misi kenabian, dia dimintakan ya paman masuk Islam. Iya gampang ya nak ya, nanti Muhammad Islam gampang. Rasul ngomong lagi, paman masuk Islam gampang nak ya, gampang ya sayang, gampang, nanti paman masuk Islam. Pokoknya ini sayang Pak. Nabi Muhammad tangannya tinggal begini aja Pak, kasih. Kebetulan Abu Thalib kaya raya. Udah apa ya? Satu ketika Abu Thalib meninggal Pak, Nabi Muhammad agak terlambat. Di situ udah ada Abu Jahal pamannya juga. Di situ udah ada Abu Lahab, di situ udah ada Abu Sufyan, yang nggak ada cuma Abu Janda. Belum lahir. Itu sama juga tuh kalau kafir Quraisy kurang ajar gitu ya. Kata Rasulullah, maka dan Nabi ladina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidak pantas bagi seorang nabi
Dan bagi orang-orang yang beriman, mereka memintakan ampun bagi orang-orang musyrik. Nabi nangis kan? Nangis Nabi, ya Allah, aman. Nabi membacakan, waktu itu masih ada napas dikit Pak. La ilaha illallah. Abu Jahal dari kanan, kedek tangannya. Latta wal Uzza. Nabi Muhammad di sebelah kanan, la ilaha illallah. Latta wal Uzza, pokoknya itu. Akhirnya Abu Thalib tidak mengatakan apa-apa, dia selesai meninggal. Nabi Muhammad nangis. Turun ayat ini nih Pak. Turun ayat ini saat Nabi Muhammad bilang begini. Ini Nabi Muhammad lagi begini nih Pak. Allahumma gfir lahu. Baru begitu, baru begini nih, Allahumma gfir lahu. Turun ayat ini. Tidak pantas bagi seorang nabi atau orang-orang yang beriman minta ampun. Nah, kemarin ada orang tuh Pak, dia meninggal, dia begini Pak. Siapa tuh ya? Yang berdoa begitu. Ada tuh Pak, nggak boleh tuh. Tapi kalau kita mau mengunjungi, ada orang meninggal, kita mengunjungi boleh. Bantu-bantu boleh. Ngantar ke kuburnya, nggak dilarang juga. Sebagai sosialita, kita ini sebagai orang bercinta sosial. Tapi ketika kita mengatakan Allahumma gfir lahu aja nggak boleh. Atau kalimatnya inna lillah atau rahmatullah boleh. Ya. Nah, yang dilarang itu diantaranya Allahumma gfirli wa li walidayya wal mu'minin yauma yaqumul hisab. Ya Tuhan kami, berilah aku dan kedua orang tua kami. Ini Nabi Ibrahim. Ini ada perbedaan pendapat. Nabi Ibrahim itu Pak pernah janji sama orang tuanya. Makanya ada At-Taubah 114. Nabi Ibrahim itu janji, saya akan mengislamkan bapak saya. Bagaimanapun caranya. Bapaknya namanya Azar. Azar itu Pak maestro. Tahu maestro Pak? Pembuat lukisan, pembuat patung. Nah, dulu di Indonesia ada namanya Basuki Abdullah, itu maestro Pak. Nah, bapaknya Nabi Ibrahim itu maestro Pak. Pembuat patung, pembuat lukisan, pembuat seni-seni lah. Nggak mau masuk Islam. Nggak mau masuk Islam. Nabi Ibrahim berjanji Pak. Begitu bapaknya nggak mau, meninggal, nggak boleh Allah. Jangan kau mintakan ampun lagi wahai. Nah ini kalimat yang dilarang ditujukan untuk orang kafir. Yang pertama istighfar. Allahumma gfir lahu. Nggak boleh, haram. Permohonan ampun. Semoga Allah masih mengampuni. Nggak boleh itu Pak. Sering kita ucapkan tuh sama orang-orang gitu. Sekali lagi, Islam memerintah kita untuk berbuat baik terhadap sesama. Jangan nih, kalau ceramah ini diambil ujungnya, wah Pak Ustadz ini kerasnya. Yang pertama nggak dilihat sama dia. Kan saya bilang tadi. Islam itu mengajarkan kita untuk berbuat baik pada seluruh makhluk, pada kucing, pada semuanya. Tapi punya batasan. Nah itu sesuai dengan tema kita, batasan. Mana saja yang dilarang? Istighfar untuk orang kafir. Istighfar itu memohonkan ampun, mudah-mudahan Allah Tuhan mengampuni. Nah ini nggak boleh itu Pak, jangan ucapkan itu. Cukup rahmat, permohonan agar diberi rahmat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab lagi, nggak boleh, cukup waalaikum saja. Nggak boleh, apalagi kita duluin Pak. Bahkan dalam hadis itu, kalau kau ketemu orang yang penting di antara kamu, kata Rasulullah, taruh atasan kita Pak, atasan kita Nasrani, menghindarlah, karena khawatir kita mengucapkan kalimat Assalamualaikum, begitu. Jangan. Ya. Karena itu adalah kalimat rahmat. Yang kedua istirja. Ini tadi istirja itu apa? Inna lillahi wa inna ilaihi. Di kantor kadang-kadang Pak, di kantor kadang-kadang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah Bapak Charles Hutagalung. Salah Pak ini, saya sering nemuin Pak. Saya sering nemuin Pak, mau ceramah di kantor pajak, pasar Minggu apa mana siapa mana itu.
Saya masuk, ya, biasa di depan itu ada banner kecil gitu, telah berpulang rahmatullah, sambil nunggu saya baca, telah berpulang rahmatullah bla 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 bla, Bapak Charles Bonar Sirait. Mas, itu udah masuk Islam dulu, Nasrani Pak, kenal pakai inna lillahi. Oh ini belum diganti Pak kopnya. Istinja itu nggak boleh Pak. Permohonan doa kebaikan. Sekali lagi Pak, tadi kita bahas untuk mendoakan kesehatan boleh, kesuksesan boleh, supaya laki tokonya ini supaya laris boleh, kesembuhan boleh Pak, berbahagia boleh. Oh soal berbahagia ya, kalau kebetulan dia ngawinin, kita disuruh datang loh Pak. Ada tetangga kita Nasrani mengawinkan anaknya, datang kita Pak, suruh datang, dan kita disuruh ikut makan itu katanya, kata Rasulullah, menghormati dia. Kecuali kita lihat dia motong sesuatu yang bunyinya, nah itu hati-hati itu. Kalau kita nggak lihat dia motong itu anjing atau apa, halal kata Rasulullah. Istijab. Terus kita juga tidak boleh mendoakan sesuatu yang berkaitan dengan surga. Dengar kemarin Mbak Belu meninggal, iya. Maafin Mbak Belu Pak Haji, iya. Kita tahu dia orang Kristen. Mudah-mudahan Mbak Belu masuk surga ya. Nah itu nggak boleh tuh Pak. Kata itu memang ringan enteng tuh kan. Kalimat itu enteng Pak. Coba deh Bapak ketemu sama orang yang biasa kita kenal ya enteng tuh Pak ya. Mudah-mudahan masuk surga ya. Nggak boleh tuh, haram tuh. Tapi juga nggak boleh bilang begini, neraka Bapak. Itu bisa ditampol gitu Pak. Apa? Udah bilang Bapak bagus neraka. Juga nggak boleh Pak, menyakiti, nggak boleh tuh. Tadi ayatnya jelas Pak. Kita bilang begini aja nggak boleh nih. Lu betah amat sih jadi orang Kristen. Tuhan lu tuh kan pakai baju tuh. Emang nggak tanah abang dulu. Itu nggak boleh begitu. Nggak boleh begitu. Diharamkan, Quran yang bicara. Tapi juga kita nggak boleh menyenangkan orang kebablasan. Dan surga ya, orang mau buat orang baik, baik benar tuh. Nggak boleh itu. Masuk surga ya, nggak boleh. Tapi juga nggak boleh kita bilang neraka kalau itu. Cocoknya neraka kalau itu. Nggak boleh juga begitu. Emang neraka penyebab babak kita itu. Nah itu, sekali lagi saya katakan, ini ceramah ini jangan dipotong-potong ini. Ya. Tadi Allah sudah nyuruh kita berbuat baik banyak sekali Pak. Tapi ada batasan-batasan yang Allah sudah bataskan. Termasuk rid. Nah kata rid nih Pak, rest in peace. Kita nggak boleh mengucapkannya. Ada orang rid, nah boleh tuh Pak. Rid itu semuanya semoga tenang. Semoga Bapak tenang di sana ya, itu nggak boleh tuh Pak. Itu kalimat itu ringan loh Pak. Bapak udah tenang ya di sana ya. Saya bilang tenang Pak. Jangan dia, kita juga orang Islam itu sama Pak. Langsung disambut malaikat, ya kan? Nah, sekarang lagi ada rame Pak orang umat Islam ini. Beberapa berita duka yang saya dengar ini teman-teman saya, teman-teman baik waktu di kampus, baik waktu apa gitu. Di mana dimakamkannya? Di Cikarang. Mahal tuh. Sekarang lagi rame Pak, lagi rame. Dan kelihatannya orang Islam juga mulai ikut-ikutan tuh Pak. Dibikin di Kerawang ya kan, di Cikarang itu Al-Azhar dibikin. Yang terbaru di BSD Sentosa. Kemarin ada yang nanya, Pak Ustadz emang bedanya apa sih? Di Jeruk Purut sama di Cikarang bedanya apa Pak Ustadz? Belum tahu ya bedanya apa ya. Saya bilang mungkin di sana malaikatnya pada baik-baik kali ya. Mungkin mahal Pak, semeter berapa tuh? Iya, mungkin baik-baik malaikatnya Pak. Begitu kita dikubur, orang udah pada pergi. Assalamualaikum. Soalnya Pak, apa kabar? Ya Allah, baru datang. Mungkin begitu. Tapi kalau menurut Al-Quran Pak, ini menurut Al-Quran nih. Malaikat itu wajahnya cuma dua Pak. Wajah yang pertama wujuhu yawma idin na'imah. Ada malaikat
yang iman. Orang-orang para mujahid, para pendengar taklim yang setia ini, itu malaikat bilang wujuhu yauma idzin na'imah. Aku akan menyambut dia dengan na'imah. Tahu na'imah? Senyum. Adem wajahnya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat datang di alam barzah. Oh, ini alam barzah. Iya, ini alam barzah. Saya RT-nya di sini. Kata malaikat. Saya RT-nya di sini. Itu siapa? Kenalkan, saya malaikat. Oh, iya. Berarti sudah meninggal. Anda baru aja meninggal. Begitu, Pak. Sebelum dia nanya, ngobrol dulu sama kita. Kira-kira mau minum kopi apa? Panas, kopi hitam, pakai gula. Cappuccino ada, cappuccino ada. Entar saya begini. Begitu kira-kira, Pak. Wujuhu yauma idzin na'imah. Kata na'imah dalam Quran di sini, na'imah itu artinya senyum, dia menyambut, dia akrab sama kita, itu kata na'imah itu, Pak. Tapi ingat loh, ada malaikat yang satu, wujuhu yauma idzin khashi'ah. Awas. Baru dikubur, malaikat bilang, ini betul-betul dari kemarin. Ini yang betul dari kemarin. Malaikat itu bilang, nih mari betul. Begitu kita melek lah, dia udah duduk malaikat. Khashi'ah itu artinya wajahnya hitam kebiruan, matanya melotot marah, tangannya sambil memegang. Jadi itu kalimat itu tuh artinya dia siap mau menghancurkan kita. Kira-kira apakah ada bedanya itu ya? Yang di Cikarang sama yang di Rumput? Wallahu a'lam. Menurut saya sih malaikat sama aja di mana-mana itu. Tergantung amal perbuatan. Dan orang yang pertama kali teriak, nah ini Pak, ini teriakan pertama kali ahlul barzah, ahlul kubur itu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin fa asaddaqu. Yang pertama kali itu pengen sedekah, bukan pengen sholat, bukan pengen umroh, bukan pengen haji, pengen sholat. Pak asaddaqu, baru dia wa akum minas sholihin. Nah, baru dia minta yang lainnya. Kenapa bisa begitu? Kata Rasulullah, sesungguhnya amal yang pertama kali dirasakan. Kalau amal yang pertama kali dirasakan sholat, tapi yang dirasakan itu adalah amal sedekah. Kuburan rasanya luas, adem, ayem, itu sedekah. Makanya permintaan orang-orang di ahli kubur itu Pak as-soddaqo, pengen sedekah. Nah, itulah kenapa di kalangan NU dan Muhammadiyah ada perbedaan. Makanya begitu orang meninggal di kalangan NU ada tahlilan. Benar Pak? Tahlilan malam pertama, malam kedua, malam ketiga. Walaupun itu nggak bisa dipungkiri, nggak bisa dipungkiri, itu merupakan kelanjutan dari tradisi Hindu. Nggak bisa dipungkiri itu. Tapi kan ada malam pola. Tradisi apapun kalau diisi dengan tradisi baik menjadi baik, maka diikuti tradisi itu. Malam ke-7, malam ke-40 itu ada makanannya sedekah, karena yang ditunggu oleh orang-orang yang ada di alam barzah itu adalah sedekah itu Pak. Nah, sementara di keluarga Muhammadiyah itu lain lagi Pak. Di keluarga Muhammadiyah itu yang diminta sedekahnya. Begitu malam pertama atau ketiga biasanya pengurus ranting Muhammadiyah itu nanya sama keluarganya, kira-kira ada yang diwakafkan enggak? Ada sedekah enggak yang mau diwakafkan untuk organisasi Muhammadiyah? Oh ada Pak, bapak saya meninggalkan uang ini. Nah mari, kira-kira pahalanya sama enggak? Sama Pak, cuma beda tradisi doang, nggak usah ribut. NU tradisinya bikin berkat, berkat dibawa pulang, dimakan jadi sedekah, betul nggak? Orang Muhammadiyah malam ketiga, malam ke-7 datang nanyain ada yang mau diwakafkan nggak buat Perserikatan Muhammadiyah. Oh ada Pak, ini bapak saya ninggalin duit Pak, berapa? 2 juta misalnya. 2 juta dibawa Pak. Bayangkan Pak, Muhammadiyah hari ini punya rumah sakit 127 rumah sakit.
punya perguruan tinggi Pak, hampir 300 lebih perguruan tingginya Muhammadiyah. Itu rumah sakit Pak, belum PKU. PKU itu pelayanan kesehatan umat. Yang kecil-kecil ada ribuan Pak. Itu dari mana dananya? Itu dari keluarga-keluarga Muhammadiyah itu Pak. Nih ada 2 juta, ya orang kaya itu 2 miliar, ya kan? Sama itu Pak. Mana dalilnya? Idza matabnu Adam in qata'a amaluhu aw min salasin. Bila mati anak Adam putus semuanya illa min salasin, kecuali 3. Yang pertama amal jariah. Yang kedua doa anak yang soleh. Yang ketiga ilmu yang bermanfaat. Jadi Muhammadiyah itu kaya. Jadi sama, cuma bedanya NU berkah. Nggak jadi apa-apa memang Pak. Ya berkah namanya Pak. Dimakan besok pagi keluar. Selesai. Kalau Muhammadiyah itu dibuat sedemikian rupa. Nah itu bedanya ya. Jadi saya ingin mengingatkan sekali lagi kalimat yang dilarang ya. Kalimat yang dilarang untuk ditunjukkan pada orang kafir istighfar, permohonan ampun. Yang kedua rahmat, permohonan yang diberi rahmat, kasih sayang Allah. Yang kedua istirja, permohonan doa kebaikan. Kebaikan dalam artian kematian ya. Kalau kebaikan dunia boleh. Yang keempat surga, permohonan agar masuk surga. Sekolah tuh ngomongnya cuma ya mudah-mudahan bapak lu masuk surga ya. Enggak, nggak boleh itu. Yang terakhir ini kalimat yang umum. Rip itu bahasa Inggrisnya rest in peace. Itu semoga tenang. Itu nggak boleh. Walaupun bahasa rip dari mereka, tapi artinya semoga tenang. Makanya kita diajarkan oleh Rasulullah ini doa Pak. Ini diajarkan dalam surat Thaha ayat 25-26. Rabbishrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani. Ini asbabun nuzulnya bagaimana nih? Ini asbabun nuzulnya Pak. Ada seorang nabi itu kecilnya diurus sama orang kafir Pak. Namanya Musa. Musa ini Pak, itu disayang Pak. Kalau saya baca buku sejarah Nabi Musa, waduh, itu luar biasa Pak. Itu Fir'aun Pak, sayangnya luar biasa sama Musa itu Pak. Sampai Fir'aun tuh bilang begini, Asia, kau jauh-jauh sana. Itu anak tidur sama saya. Jadi Nabi Musa setiap hari tidur sama Fir'aun Pak. Dikelonin kalau bahasa kitanya Pak. Kemana-mana dibawa, naik kuda dibawa. Fir'aun hobinya berburu. Nabi Musa selalu dibawa. Nabi Musa itu sangat manja sama Fir'aun. Saya baca sejarahnya Pak sampai Allah ini begitu dekatnya Pak. Satu ketika Nabi Musa diminta untuk mengislamkan Fir'aun, coba Pak. Suruh mengislamkan Fir'aun Pak. Aduh, kata Nabi Musa berat ini Pak. Makanya dikasih doa, Rabbishrahli sadri wa yassir, ya Allah, lapangkan dadaku, mudahkan urusanku, lepaskan kesulitan, kekakuan lidahku supaya mereka mengerti, supaya Bapak mengerti. Ini ayatnya. Nah, doa ini itu disunahkan oleh Rasulullah bilang, kalau kamu mau bepergian, kalau kamu masih punya urusan yang sulit, kalau kamu mau rapat, mau menasihati orang, mau apa saja, doanya ini, Rabbishrahli sadri, lapangkan dada, wa yassir li amri, mudahkan urusanku. Ini doa Nabi Musa, kita semua hafal. Dan ada satu sahabat Nabi namanya Salman Al-Farisi, selalu baca doa ini di sujud terakhir. Salman Pak, kalau sujud terakhir, sholat apa aja dibaca setelah baca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, Subhana rabbiyal, atau Subhanallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli, baru baca Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nanya sama Nabi, ya Rasulullah, bolehkah aku baca doa itu Rabbishrahli? Kata Rasulullah, itulah doa yang terbaik. Nah, jadi Pak, ini negara kita sedang tidak baik-baik saja. Mari sama-sama kita apalin, kita amalin doa ini. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baca yang banyak Pak. Sujud kita baca. Ada yang nanya kemarin jamaah saya, Ustaz, saya mau tanya, kenapa ya orang
orang di Mekah ini habis sholat nggak ada yang berdoa. Lihat nggak orang-orang Saudi ya, habis sholat nggak ada yang berdoa Pak. Dia cuma subhanallah, 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 subhanallah. Allah udah hilang, ayat kursi udah pergi. Begini Pak, ada doa yang lebih ada hadis yang lebih sahih. Doa sesudah sholat itu memang sahih hadisnya, tapi ada ulama bilang Rasulullah jarang berdoa. Banyak ulama yang bilang, termasuk Imam Syafi'i itu pernah mengatakan Rasulullah itu jarang berdoa habis sholat, cuma zikir Pak. Lalu Rasulullah berdoanya di mana? Di dua tempat. Yang pertama, sujud terakhir. Rasulullah berdoa di situ. Kalau Rasulullah SAW, Rasulullah berkata, sesungguhnya saat waktu yang paling dekat antara Allah dan hambanya saat sujud terakhir. Satu. Yang kedua, kata Rasulullah, aku selalu berdoa sebelum salam. Jadi kalau Nabi itu berdoa, doa yang biasa dibaca Nabi dua. Yang pertama, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinika wa ala taatika subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu penting doa itu Pak. Pentingnya kenapa? Ya muqallibal qulub, ya Allah jadikan hatiku ini tetap jadi orang Islam Pak. Oh banyak sekarang orang tua yang pindah agama Pak. Banyak orang tua yang matinya gantung diri, banyak Pak. Nah doa itu yang muqallibal supaya tetap dalam keimanan, mati dalam keimanan. Itu yang pertama. Doa yang kedua yang biasa dibaca oleh Nabi saat sebelum salam, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabil nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihi dajjal. Itu setelah itu salam. Nah pertanyaannya, Ustaz, boleh enggak sebelum salam kita baca Allahumma ighfirli wa li walidayya? Boleh. Boleh enggak sebelum salam kita baca Rabbana hab lana min adli? Boleh. Boleh enggak sebelum salam baca Rabbi shrahli? Boleh Pak. Baru salam. Boleh. Itulah kenapa orang-orang Arab enggak pernah baca doa habis sholat. Dia cuma bilang astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, subhanallah, subhanallah. Setelah itu pulang. Ternyata ada hadis yang lebih sahih. Yang lebih sahih maksudnya apa? Derajatnya lebih tinggi, yaitu baca doa di sujud terakhir dan sebelum salam. Kalau saya salah dong? Enggak salah Pak. Enggak salah. Maka mau baca doa habis sholat, iya baca. Ada juga hadisnya Pak yang bilang sebaik-baiknya doa sesudah sholat. Boleh Pak. Sambil pakai sepatu aja boleh kita doa. Nah gitu ya. Jadi itu sedikit dari saya mengajak para jamaah hakul yakin, mari sama-sama di tengah-tengah ya bangsa kita yang mulai tahun ini kita nggak bisa bayar utang nih Pak. Presiden yang lalu utang melancar, utang yang besar. Tapi tahun ini kita nggak bisa bayar utang dan memang sedang dalam keadaan sulit ya. Kita berdoa sama-sama Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, itu dulu barangkali kajian kita. Insyaallah bulan depan kita akan bahas tentang filosofi haji dan permasalahannya dan perintah-perintahnya, mudah-mudahan kita paham. Dan cara cepat bisa pergi haji bagaimana caranya? Ada hadisnya, amalannya apa? Insyaallah bulan depan kita akan bahas. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.